Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam renungan pagi kita hari ini 23 September 2020 dengan judul Tangan yang Simpatik. Tangan yang Simpatik. Sebelum kita dengarkannya, kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu dengar firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami hari ini, sepanjang hidup kami di waktu yang akan datang. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi judul renungan kita, Tangan yang Simpatik. Dan ayat inti kita, Yesaya 41 ayat 6, yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Sekali lagi, yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Yesaya 41 ayat 6. Ketabahan dan sifat tidak mementingkan diri sendiri menandai kata-kata dan tindakan semua orang yang menghidupkan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Sementara engkau berusaha menuruti kehidupannya atau kehidupan Yesus, berusahalah untuk mengalahkan diri dan kekikiran lalu melayani kebutuhan orang lain. Maka engkau akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Dengan demikian, pengaruhmu akan menjadi berkat bagi dunia. Jadi, kikir atau kuncudu itu adalah sifat yang tidak dapat, yang perlu kita kalahkan, karena sifat itu kita tidak dapat berbagi dengan orang lain. Rumah kita seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi orang muda yang terkena pencobaan. Banyak yang sedang berdiri di persimpangan jalan. Setiap pengaruh, setiap kesan adalah pilihan yang menentukan, yang membentuk nasib mereka sekarang ini maupun masa yang akan datang. Kejahatan mengundang mereka. Tempatnya dibuat gemerlap dan menarik. Mereka menyambut setiap orang yang datang. Di sekitar kita banyak orang muda yang tidak mempunyai tempat tinggal dan banyak pula yang keluarganya tidak memiliki kuasa untuk menolong dan mengangkat anak muda itu sehingga dia hanyut ke dalam kejahatan. Mereka sedang jatuh binasa di bawah bayangan pintu rumah kita sendiri. Orang-orang muda seperti ini memerlukan uluran tangan dalam rasa simpati. Sekadar kata-kata yang ramah, sekadar perhatian kecil yang diberikan, semua itu akan menghapus awan penggodaan yang sudah menyelubungi jiwa itu. Pernyataan yang sejati dari simpati surgawi mempunyai kuasa untuk membuka pintu hati yang membutuhkan keharuman kata-kata seperti Yesus dan jamahan roh kasih Tuhan yang halus dan sederhana. Sekiranya kita mau menunjukkan perhatian terhadap orang-orang muda, mengundang mereka ke rumah kita, dan mengelilingi mereka dengan pengaruh yang menggembirakan dan menolong, ada banyak yang dengan senang hati akan mengubah langkah mereka ke jalan yang menuju ke atas. Waktu kita sekarang ini singkat. Kita hanya sekali melewati dunia ini. Sementara kita berjalan, marilah kita memanfaatkan hidup itu sebaik-baiknya. Tugas terhadap mana kita dipanggil tidak menuntut kekayaan atau kedudukan sosial maupun kesanggupan yang besar. Tugas itu hanya menuntut roh penyangkalan diri, pengorbanan dan tujuan yang teguh. Sebuah lampu betapapun kecilnya, kalau dijaga tetap menyala akan dapat dijadikan sarana untuk menyalakan banyak lampu yang lain. Lingkaran pengaruh kita mungkin kelihatan sempit, kemampuan kita kecil, kesempatan kita sedikit. Perolehan kita terbatas, namun kita memiliki kemungkinan yang luar biasa melalui penggunaan dengan setia akan kesempatan dari rumah tangga kita. Kalau kita mau membuka hati dan rumah kita terhadap prinsip ilahi tentang kehidupan, maka kita akan menjadi saluran arus kuasa yang memberi kehidupan. Dari rumah kita akan mengalir arus penyembuhan yang membawa hidup dan keindahan serta buah-buah yang sekarang ini kering dan tandus. Saudaraku yang kekasih, ini sangat penting dalam kehidupan rumah tangga kita. Bagaimana kita memiliki simpatik atau empati atau simpati
di mana kita rindu berbagi dengan orang. Mungkin kita tidak membagikan makan tiap hari kepada orang di sekitar kita, karena itu juga dapat memanjakan orang. Tapi bagaimana seperti renungan kita yang lalu kita mengundang orang untuk datang. Dan ini perlu satu komitmen. Dan dengan melakukan ini, maka tiap keluarga, tiap orang dalam keluarga akan mengikis sifat kikir tadi ya. Kikir atau orang Manado bilang kuncudu. Sifat kikir. Atau orang Ternate bilang skakar. Tidak mau berbagi ya, mau ingin makan sendiri. Nah, padahal kalau kita lihat semut misalnya, ketika dia dapat roti, dia akan panggil kawan-kawan. Itu penting untuk kita. Kenapa? Itu mengikis kikir, cinta diri kita. Nah, ini perlu kita lakukan. Jadi harus ada rasa simpatik, dan ini perlu dibentuk. Kalau kita melihat tetangga kita, kita sudah rasa tidak ingin bergaul dengan mereka, maka pembentukan karakter simpatik itu akan hilang dalam diri kita. Jadi perlu kita bina ini dengan saling berbagi. Kalau ada makanan yang kita buat, jangan selalu yang sisa, makanan yang sisa, yang tidak digunakan. Tapi bila perlu kita buat kue yang enak, kita bagi dengan orang yang lain. Baik, kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita, keluarga-keluarga, rumah tangga untuk memiliki roh simpati kepada orang di sekitar kita. Tuhan berkati pekabaran ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pagi hari ini. Pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan dalam setiap rencana hidup kami. Kami taruh hidup kami ini dalam tangan Tuhan. Semua pendengar renungan harian ini di mana saja berada, yang baik yang hamba kenal di Facebook maupun bahkan yang hamba tidak kenal. Tetapi Tuhan mengenal kami semua. Hamba serahkan seluruh kehidupan kami ini dalam tangan Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, pelihara kami dengan kasih-Mu yang ajaib. Bapa, inilah doa kami. Terima kasih Engkau dengar doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa dengan renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.